Pemirsa, lalu apa yang kini publik bisa lakukan jika kalangan kampus dan akademisi sudah sangat resah dengan ulah Presiden Joko Widodo yang dinilai akan mengancam rusaknya demokrasi di Indonesia? Benarkah geliat Presiden Joko Widodo sudah sangat kebablasan hingga menabrak etika berdemokrasi? Kita akan membahasnya bersama dengan aktivis HAM, Haris Azhar. Selamat pagi, Mas Haris. Selamat pagi, Jason. Ya, terima kasih telah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Mas Haris, di tengah bisingnya kritikan soal Presiden Joko Widodo terkait dengan demokrasi yang dianggap menyimpang, kali ini kritikan itu juga datang dari Civitas Akademika, para guru-guru bangsa, guru-guru besar di sejumlah universitas. Nah, apakah Anda juga melihat bahwa demokrasi yang saat ini ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo mengalami penyimpangan? Sebetulnya penyimpangan praktek kekuasaan ya, atau penyalahgunaan wewenang kekuasaan, abuse of power, sudah muncul jauh sebelum masa-masa pemilu ini. Saya mau mengatakan bahwa ya kita bersyukur bahwa akademisi akhirnya muncul, kampus-kampus mulai muncul, tapi sebenarnya penyimpangan ya sudah dirasakan jauh sebelum masa kampanye. Yang merasakan itu rakyat kecil. Nah ini kan yang baru muncul nih kelas-kelas menengah, satu. Yang kedua, orang-orang yang juga dulunya bagian dari kekuasaan Jokowi, yang selama 9 tahun setengah itu juga bersama Jokowi, sekarang baru pecah kongsi hanya gara-gara anaknya dimajukan sebagai cawapres. Nah, jadi sebetulnya kalau demokrasi itu memburuk sudah sejak lama, ada banyak pelanggaran HAM gara-gara kebijakan pemerintah pusat, misalnya proyek strategis nasional, Omnibus Law, lalu IKN, penolakan upaya untuk membangun ruang dialog kepada yang diminta, jadi bukan disediakan oleh negara, ya, yang diminta oleh masyarakat. Ya, artinya tidak hanya jelang pemilu ini saja begitu Anda melihat ada penyimpangan demokrasi, tapi berbagai program dan kebijakan sebelumnya sudah dilakukan dalam pemerintahan Jokowi itu juga mengandung unsur penyimpangan. Yang ingin saya katakan, Jason, penyimpangan yang dilakukan Jokowi hari ini adalah karena rezimnya selama 9 tahun melindungi dan membiarkan dia sehingga dia merasa seperti raja. Apa yang dia mau semua diladenin. Nah di ujung-ujung baru nih sekarang ketika sudah makin semena-mena, baru orang semua terbelalak dan insaf gitu, baru sadar di detik-detik terakhir. Gitu. Tapi di detik-detik terakhir ini juga makin ngawur, bagi-bagi beras langsung. Sampai jumlahnya bukan cuma jumlah berasnya yang meningkat, sampai dianya sendiri turun ke lapangan bagi-bagi beras itu meningkat. Itu kan menunjukkan bahwa dia tidak bisa meminta anak buahnya untuk mendistribusi, sampai harus seorang presiden sendiri yang turun tangan. Mas Haris, dipakai untuk kampanye. Baik, Mas Haris, tapi kalau sampai akhirnya guru-guru besar UGM dan universitas lainnya juga bahkan ada petisi bulak sumur dari UGM yang sudah dibacakan. Apakah ini harus menjadi sinyal yang diantisipasi oleh Jokowi? Ya, tadi saya mau mengatakan bahwa ini sinyal yang telat. Itu ada banyak kok teman saya dosen-dosen yang juga udah direpresi di kampusnya sendiri oleh petinggi-petinggi kampusnya. Saya sebenarnya kagetnya dua. Akhirnya kampus-kampus ini mau bicara, tapi juga kenapa akhirnya di kampus-kampus mau melupakan represi yang selama ini terjadi di kampus-kampus. Di UGM kan juga banyak tekanan terhadap mahasiswa, tekanan terhadap sejumlah dosen selama ini. Kenapa baru sekarang gitu? Oke, Anda mengatakan ini terlambat. Saya khawatir ini agak telat. Saya khawatir ini agak telat gitu. Berarti Anda mengatakan kalau ini telat, pengaruhnya nanti untuk pemilu tidak sesignifikan itu, apalagi untuk kalau kita berbicara demokrasi ini kan tidak hanya jelang pemilu, tapi masa kepemimpinan sampai ke depan. Iya, telat ini. Mestinya kan kampus sudah sejak berbulan-bulan lalu, bertahun-tahun yang lalu. Hari ini misalnya kalau Anda mau pakai konteks pemilu, tim 1 sama tim 3 sudah turun kemana-mana. Sudah mobilisasi, juga mengantisipasi kecurangan yang berpotensi terjadi. Gitu. Nah ini kan kampus-kampus ini sekali lagi ada dua situasi yang kontradiktif. Di satu sisi saya mengapresiasi, tapi di sisi yang lain telat. Dia hanya menambah
berupaya untuk menebalkan saja, menebalkan narasi tentang ayo sama-sama kita mesti waspada. Tapi kewaspadaan itu sudah jauh-jauh hari diantisipasi. Kami yang ada di masyarakat sipil bukan sudah mengantisipasi, kami sudah direpresi, sudah dimasuki, ada yang dimasukin ke penjara, ada yang macam-macam. Nah, Baik. buat masyarakat yang lain yang bangkit melawan hari ini sudah berkolaborasi. Bahkan 1 sama 3 pun sudah ada kolaborasi di lapangan saya lihat. Jadi Baik. ada tanggung jawab yang jauh lebih penting bagi para akademisi, para kelompok intelektual untuk juga mengungkap salahnya mereka selama ini apa sampai membiarkan rezim ini bisa semena-mena. Sampai udah merasa seperti raja, ini nggak bisa dihalangi, mau ini nggak bisa dihalangi. Ini kan semua karena ada justifikasi Baik. palsu yang dibangun oleh para akademisi selama ini. Baik, Mas Haris, tapi dengan adanya suara-suara dari para petinggi sivitas akademika dan juga guru-guru besar ini, akankah Presiden Jokowi mendengarkan dan haruskah Presiden Jokowi mendengarkan suara-suara ini? Jokowi nggak dengerin siapa-siapa, gitu. Karena proses dia mendengarkan para akademisi itu berapa tahun lalu. Hari ini dia sudah tidak mendengarkan akademisi, dia mendengarkan imajinasinya dia sendiri saja. Imajinasinya apa ya? Anaknya jadi cawapres, gitu. Berharap nanti ada keberlanjutan, keluarganya tetap menjadi penguasa di waktu-waktu yang ke depan. Baik. Jadi menurut saya ini kesalahan kita membiarkan seseorang untuk mengisi satu jabatan kelembagaan kepresidenan, ya, yang diatur, yang kemudian mendesain dan mendapatkan hasil dari desainnya tadi itu untuk monolitik, mengelola kekuasaan yang monolitik dan semua orang membantu dan membiarkan. Nah, ketika sudah semakin monolitik, ya kan, ia menginstal keinginan-keinginan, kepentingan-kepentingan pribadinya yang kita lihat dari praktek-praktek yang terjadi, meskipun dia membantah. Karena dalam politik kita tidak butuh konfirmasi, tapi apa yang terjadi itulah yang mengkonfirmasi situasi kita hari ini. Baik, Gitu. Mas Dan Haris, sekarang kita tapi tergopoh-gopoh harus menghadapi itu semua. baik, Anda melihat ada pembiaran di sini rezim yang sebegitu lama, tapi kemudian walaupun Anda katakan telat, ini kan pemilu belum berlangsung dan kita masih berikhtiar untuk bisa menyelamatkan demokrasi seperti yang dikatakan oleh para guru besar dan juga para tokoh-tokoh. Lalu bagaimana peran kita supaya bisa kemudian untuk bisa demokrasi ini kembali pulih dan tidak masuk jurang begitu dalam tanda kutip? Kalau untuk konteks presiden, pilihlah orang yang tidak melanjutkan cara berpolitik seperti saat ini. Ya, otomatis, eksplisit aja saya mau bilang, otomatis ya kita nggak bisa dukung nomor 2 karena nomor 2 sudah janji bulat di atas kertas di mana-mana bahwa dia ingin melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Jokowi. Mohon maaf, jadi susah kita dalam konteks menyelamatkan demokrasi harus mendukung yang nomor 2. Nah, yang tinggal pilihannya saya dari nomor 1 dan nomor 3 adalah, saya pikir dua-duanya pasti membangun antitesa terhadap Jokowi. Nah, yang paling penting adalah sekarang memilih bukan sekedar orang, tetapi juga melihat sekelilingnya. Siapa yang berpotensi untuk bisa memperbaiki situasi ini secara progresif menuju satu titik yang memang kata kuncinya adil dan sejahtera. Baik. Dan juga penting dalam berprosesnya itu partisipatif. Itu satu. Jadi memilih orang yang ada di sana. Yang kedua, menurut saya, Anda tidak bisa serahkan ini kepada para petugas-petugas yang formal, secara formil diberikan jabatan atau direkrut untuk mengawasi pemilu dan menjalankan pemilu. Ini harus rakyat rame-rame untuk mengawasi proses kampanye, pasang spanduknya ngawur, ya kan, pakai plastik, spanduk-spanduk tersebut nggak cerdas, nempel di tempat-tempat yang ngawur. Nah, itu didata semuanya, didokumentasikan. Lalu nanti proses pemilu jangan sampai dicurangkan, jangan sampai dicurangi. Nah,
proses-proses itu harus dipantau. Jadi masyarakat itu tugasnya dua, bukan cuma untuk nyoblos yang tidak meneruskan praktek buruk seperti sekarang, tapi juga harus mengawasi pasca pencoblosan. Pasca pencoblosan itu suara-suara mereka itu alurnya sampai kemana, di mana. Baik. Dan yang ketiga, saya pikir dan yang terakhir, masyarakat itu harus siap berkontribusi dalam bentuk tekanan, bukan memuja-muja. Tekanan kepada siapapun nanti yang terpilih, siapapun nanti yang menang, itu untuk bisa menjalankan agenda-agenda yang memang jadi tuntutannya rakyat yang jadi korban. Baik. Kami sudah tangkap poin-poinnya, artinya memang di sini partisipasi dan juga pengawasan atau kontrol dari masyarakat betul-betul diharapkan agar kita bisa mengawasi yang namanya penyelenggaraan pemilu sampai dengan nanti proses kita bisa menyelamatkan demokrasi, karena demokrasi bukan hanya sekedar berbicara soal pemilu dan pilpres, tapi ini adalah gagasan bangsa kita ke depan. Terima kasih Mas Haris Azhar telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.